Oke, sekarang kita lanjut secara garis besar dulu ya. Masa pembentukan gereja di 3 abad pertama ini dari Pentakosta sampai Konstantin Agung ya. Nanti setelah itu kita akan lihat bagaimana pengajaran dari para rasul ya. Minggu lalu kita sudah belajar ada apostolic succession, ada pengakuan iman, sudah ada pokok-pokok iman ya. Kemudian ada tradisi lisan, kemudian itu ditulis. Ada pokok iman itu berarti Injil ya, Kristus yang mati disalib dan bangkit. Itulah yang diberitakan. Lalu di berbagai tempat ya, di pasar, di sinagog, di jalan, dimanapun mereka itu memberitakan. Sehingga Injil itu berkembang, tapi pada saat yang lain alam maut mau menguasai, ya kan? Berarti ini ada gangguan, ada pertikaian dari dalam. Lalu ada juga dari luar. Dari dalam itu kayak ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, itu dari dalam. Ya, kalau saudara baca nanti surat 1 Petrus, surat Yudas, surat 1-2 Timotius, di situ jelas sekali ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Ya, tapi juga ada gangguan atau ada penganiayaan dari luar. Ya, dari dalam sendiri ada, tapi dari luar. Dari luar itulah misalnya kayak dari kaum pagan, penyembah berhala ya, dari bangsa Romawi begitu. Misalnya puncaknya pada Kaisar Nero ya, di mana Jenderal Titus itu membakar habis kota Yerusalem tahun 70. Nah, itu semacam itu penganiayaan dari luar itu. Ya, lalu banyak saksi-saksi mata atau para murid-murid ya di situ mengalami banyak kemartiran. Seperti nanti kita lihat apa yang terjadi pada 12 rasul itu dalam kehidupan mereka ya. Semuanya mengalami mati martir kecuali Rasul Yohanes gitu. Oke. Nah, nanti kita akan lihat ini ya. Tapi sebelumnya secara garis besar itu begini. Gereja mulai muncul di atas dunia ini sejak Yesus Kristus turun dari surga. Ya kan? Dia adalah firman Allah berinkarnasi jadi manusia. Nah, makanya dia katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Dialah kerajaan Allah yang sudah hadir ya, yang dekat itu dalam pengertian dia akan menyelesaikan karya misinya. Apa itu? Penebusan, penyelamatan manusia. Nanti kita lihat dalam pelajaran di sini, nanti kita lihat apa yang diajarkan Rasul Paulus tentang misi Yesus itu, yaitu keselamatan itu apa. Ya, karena gereja itu ada atau kekristenan itu adalah ini bicara soal pribadi, bukan hanya lembaga atau institusi, tetapi pribadi, yaitu Kristus, firman Allah yang menjelma itu jadi manusia, diberi nama Kristus itu. Nah, Yesus Kristus inilah kekristenan yang akhirnya bukan titik aja pada waktu itu terjadi, tetapi ini kekristenan ada itu terus berlanjut sampai sampai sekarang. Ini dikatakan menurut Al-Fayed, kekristenan itu nggak bisa hanya jadi moral teaching ataupun hanya jadi pelajaran teologi atau hukum kanon atau liturgi, tapi kekristenan itu apa? Personal revelations, ya, wahyu Allah berbicara. Oke, dulu firmannya sebagian dicicil, tetapi di perjanjian baru ini atau dalam kekristenan ini apa? Firman Allah, wahyu Allah itu sendiri yang turun berbicara kepada kita. Ya, tentunya jadi manusia karena dia menyelamatkan manusia. Oke? Itu kekristenan. Nah, melalui gereja lah yang mulai berdiri tahun 33 itu, ya, Kristus terus melanjutkan apa? Karya keselamatannya. Nah, setelah Kristus naik ke surga, yang melanjutkan siapa? Para rasul, yaitu gereja tadi.
Ya, Injil nggak berhenti pada waktu Pentakosta 3.000 orang bertobat misalnya gitu, enggak. Tapi terus karya keselamatan itu, saving work itu terus berjalan sepanjang abad lewat gereja. Nah, dia katakan Christ continues his saving work. Ya. Lalu dikerjakan oleh gereja sampai sekarang ini. Jadi Kristus itu nggak memberikan tubuh dan darahnya hanya kepada murid-muridnya sekali, tapi terus berulang-ulang diberikan. Lewat apa? Lewat sakramen di dalam gereja. Jadi ya. Maka kenapa ada gereja? Lalu gereja itu karena gereja itu mau menyelamatkan, selalu ada alam maut yang mau menguasai. Ya. Nah, kenapa gereja itu berdiri sampai sekarang? Karena tadi kerajaan Allah itu sudah dekat. Terus kerajaan Allah itu dekat dari sepanjang zaman, makin dekat. Terulang terus. Di sini. Ya, sehingga Kristus itu bukan hanya sekali menyelamatkan kita lewat kematiannya dan kebangkitannya. Bukan sekali pada zaman itu doang. Tapi apa? Kristus selalu menyelamatkan. Kok bisa Kristus itu selalu menyelamatkan sepanjang sejarah? Kenapa? Karena ada gereja. Ya. Jadi kekristenan ada itu adalah revelation Kristus, ya, firman Allah jadi manusia yang terus menyelamatkan melalui apa? Gereja. Nah, sehingga gereja itulah yang menerima apa? Injil, menerima kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya, dan itu yang disalurkan kepada dunia. Ini luar biasa ya. Nah, selama lebih kurang 3,5 tahun beliau, ya, Kristus ini mengajar, berkarya, ya, berpuncak pada peristiwa sengsara, penyaliban, kematian, penguburan, kebangkitannya, ya, kemudian dia naik ke surga. Oke. Nah, peristiwa sengsara sampai dengan kebangkitan ini akhirnya menjadi apa? Kerigma atau isi pokok berita Injil itu. Ya. Nah, inilah yang akhirnya oleh para rasul beritakan setelah turunnya Roh Kudus. Setelah Roh Kudus mendiami mereka. Ya, dari penderitaan sampai kebangkitan itulah inti Injil yang pada awalnya diberitakan secara lisan, tradisi lisan. Oke. Nah, karena Kristus tak pernah menulis kitab maupun menerima kitab dari, ya, tapi tidak meninggalkan kitab apapun kepada para rasulnya, karena dia sendiri adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Oke, nah kerigma inilah inti Injil, itulah yang diberitakan, ya, awalnya di daerah Yerusalem, Palestina, tapi akhirnya ke seluruh dunia, ya. Nah, para rasul Syria, Asia kecil, ya, kecil sekarang negara Turki. Lalu ada negara mana lagi? Yunani, Afrika Utara, ya. Misalnya di daerah Mesir, Alexandria, di Libya, itu namanya Kartago, itu di Libya, ya. Nah, inilah batas sebelah barat dunia timur pada saat itu. Sedangkan ke timur, Injil tersebar kemana? Ke Edessa, Mesopotamia. Nah, sekarang negara Irak namanya, ya. Persia itu dulu, sekarang namanya negara Iran. Injil sampai di situ, ya. Nah, itu kemudian sampai juga ke suku-suku, ya, yang berbahasa Syria, bahkan sampai ke mana? India Selatan, ya. Sedangkan itu wilayah timur, sedangkan di wilayah barat sampai ke benua Eropa barat, yaitu misalnya sampai ke Roma, Italia, yang ibu kota kerajaan waktu itu, bahkan sampai Spanyol, ujungnya barat lagi. Oke. Nah, dengan demikian kita melihat Injil tersebar dari timur ke barat dan di seluruh benua. Ada Asia, Afrika, itu timur, ya kan? Lalu Eropa di dunia barat.
memang iman Kristen itu pada akhirnya adalah agama Timur ya, Timur Tengah. Pada saat inilah dokumen-dokumen yang akhirnya menjadi kitab suci Perjanjian Baru mulai dituliskan para rasul sebagai pemimpin gereja ya. Jadi nanti mulai saat itu sudah ada gereja-gereja berdiri, lalu ada surat-surat yang dikirim oleh para rasul kepada mereka untuk menguatkan iman mereka. Ya. Lalu nanti ini ada konsili, lalu di situ juga sudah mulai terbentuk apa? Presbiter, episkop, ya, diaken itu apa namanya? Apostolik succession-nya. Oke. Terus apa lagi? Para rasul ini juga menjabat sebagai episkop, sebagai gembala maksudnya. Ya, tapi mereka juga menabiskan apa? Murid-murid lain yang menjadi episkop. Ya. Nah, lalu gereja-gereja yang berdiri ini mulai apa? Mulai menghidupi, ya, memegang ajaran rasul yang lisan itu tadi masih awalnya. Lalu sudah mulai apa? Melakukan ya ibadah, menghidupi imannya. Oke. Nah, tapi pada saat yang sama menghadapi apa? Ajaran sesat seperti ini, pentauratan Injil yang kita tadi bahas dalam Kisah Rasul 15 ini. Oke. Nah, lalu ada pentauratan Injil tapi juga ada mitologi Injil. Jadi Injil itu dimitoskan dalam wujud yang namanya aliran gnostik dengan ajaran gnosisnya. Praktek hidup itu nggak perlu misalnya gitu. Nah, padahal gnostik itu mengajarkan yang penting roh jiwanya, tubuh nggak penting. Oke, nah padahal dalam kekristenan itu tubuh jiwa itu sama pentingnya gitu. Nah, inilah kita lihat tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru itu menentang ya seperti itu. Lalu muncul juga penganiayaan dari luar, selain dari gnostik tadi, ya ajaran tidak tadi, ada penganiayaan yang sudah mulai oleh Nero pada zaman Rasul Paulus dan Petrus. Oke, ini berlanjut sampai abad kedua. Kemudian saat ini iman Kristen itu dianggap apa? Agama yang tidak sah, ya, di seluruh kekaisaran Romawi. Nah, mereka itu nanti kita akan bahas secara khusus ya, kenapa kok mereka itu dianiaya oleh bangsa Romawi ya. Nah, salah satu alasannya adalah karena mereka tuh dianggap suka minum darah, dianggap kanibal. Memang Kristus kan mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan apa? Perjamuan kudus kan. Nah, bagi agama pagan pada waktu itu mereka anggap tuh kayak makan dan minum daging dan darah anak manusia. Jadi kiranya itu minum darah. Nah, itu akhirnya mereka tuh dimusuhi. Ya, itu salah satu alasannya. Oke, selain agama yang tidak sah gitu, iman yang tidak sah, dianggap apa? Mereka mempraktekkan daging manusia, itu makan perjamuan kudus itu bagi mereka itu makan dan minum daging dan darah anak manusia, itu praktek kanibal. Itu salah satu, ya. Lalu kan dalam kekristenan itu kan juga diajarkan untuk saling mengasihi, ya, mencintai sesama saudara. Nah, itu dianggap melakukan satu hubungan yang nggak bagus gitu, hubungan sumbang gitu, ya. Nah, dan itu beberapa alasannya, ya. Kita lanjut lagi. Kemudian ada siapa saja ini yang mengalami pemimpin yang dianiaya. Tadi saya pernah jelaskan ada Ignatius, ya, itu juga mengalami mati martir, ya. Nanti kita masuk ke abad kedua, kita akan bahas tokoh-tokoh ini. Ignatius, Polycarpus, ya. Kemudian ada Justinus Martir, itu mengalami kematian martir. Nah, Justinus Martir memiliki seorang murid dari Syria bernama Tatianus. Dia pulang ke Syria setelah kematian Justinus dan menerjemahkan Injil dalam bahasa dari bahasa asli Yunani ke bahasa Syria. Nah, dalam bentuk yang diurutkan sesuai dengan urutan cerita, ya, bukan 4 bentuk terpisah seperti yang kita kenal. Nah, terjemahan dari Tatianus itu kira dia Tesaron. Nah, inilah Injil yang digunakan oleh di gereja di Syria sampai sekarang ini,
Nah, disebut terjemahan Pesita. Ya. Nah, kemudian Syria itu di daerah itu ya. Sekarang negara Suriah gitu. Nah, daerah Antioquia sana ya. Nah, di samping itu gereja Syria juga menggunakan perjanjian lama terjemahan Ibrani atau Septuaginta. Oke, jadi ada tulisan-tulisan ya dari mereka ya. Ada Didake, ada surat kepada Diognetus, surat-surat Clement, surat Barnabas, surat dari Ignatius. Ini semua ada di abad kedua nanti. Ya. Kemudian selain ada surat-surat yang ditulis oleh para Apostolic Fathers, juga muncul apa? Para pembela iman atau apologis. Ya, antara lain itu kayak Irenaeus, Justin the philosopher, Justin the apologis itu juga menulis Athenagoras dan sebagainya. Ya, tujuannya apa sih apologis ini? Membela iman Kristen dari serangan agama Yahudi. Agama kafir berhala, bidat-bidatnya muncul. Terus apa lagi? Pada zaman itu juga sudah mulai pemerintahan gereja sudah mulai berdiri, ya. Jadi ada episkop, presbiter, diaken. Zaman ini pula fondasi pertama dari ibadah dan liturgi Kristen serta kehidupan sakramental gereja yang berlandaskan ibadah orang Yahudi itu sudah terpisah dari sinagog. Jadi sudah mulai ibadah sendiri, nggak lagi di sinagog. Memang abad pertama itu apa? Kebanyakan mereka ibadahnya di sinagog, ya. Nah, pada akhir abad pertama dan permulaan abad kedua muncul juga banyak tulisan palsu mengenai Kristus. Seperti tulisan-tulisan apokrifa, pseudepigrafa. Ya, ini tulisan-tulisan palsu mengenai Kristus. Biasanya tulisan-tulisan memakai nama salah seorang rasul dan memasukkan dongeng-dongeng aneh mengenai masa kecil Yesus Kristus, ya. Seperti kehidupan perawan Maria, kegiatan-kegiatan karya para rasul. Nah, dan sebagian itu akhirnya menjadi kisah di dalam kitab suci agama orang Islam, yaitu Al-Quran. Misalnya kayak waktu Yesus masih kecil. Nah, di Injil nggak ada tentang Yesus yang masih kecil itu kan. Bersama itu juga muncul aliran Gnostik tadi ya. Nah, gimana sih kita bisa mengatakan satu ajaran itu atau tulisan itu adalah tulisan yang sesuai dengan pokok iman kita? Pertama, tulisan-tulisan itu harus berasal dari zaman para rasul. Ya, maksudnya tulisan-tulisan itu menjadi bagian dari kanon kitab suci ya. Pertama, tulisan-tulisan itu harus berasal dari zaman para rasul, harus ditulis oleh rasul sendiri atau teman murid dekat mereka, harus sesuai dengan ajaran rasulia tanpa putus ya. Harus digunakan secara merata di seluruh gereja sejak awal, harus mengajarkan kesucian, bukan dongeng-dongeng Gnostik. Nah, itu yang akhirnya nanti dibakukan kira-kira pada abad keempat. Terbentuklah kanon kitab suci yang dalam perjanjian baru itu 27 kitab itu. Ya, nanti kira-kira tahun 300 Athanasius nanti yang ini ya, yang mengkanonkan itu. Nah, dari sejak itu sampai sekarang kita pakai. Ya, ada satu konsili lokal di Laodikia tahun 367 itu. Terbentuklah kanon ini. Gitu. Ya, itu di abad keempat. Tetapi abad pertama, kedua, ketiga mereka sudah ada nggak? Ada. Jadi mereka sudah baca surat-surat Paulus, sudah baca surat-surat Petrus, sudah baca surat-surat dari Apostolic Fathers, misalnya surat Ignatius, surat Didake, kitab Didake, kemudian surat-surat Clement, mereka sudah baca. Nah, baru nanti abad keempat itu dikanonkan, dibakukan. Kenapa dikanonkan? Kenapa kok perlu dibakukan? Iya, karena banyak sekali tulisan-tulisan ini loh tadi. Apa? Iya, selain apa? Selain ada pembelaan apologis, sudah beredar banyak apa? Tulisan-tulisan apokrifa atau tulisan-tulisan dari Gnostik, Injil-Injil Gnostik. Bahaya nih kalau dibiarkan. Nah, sehingga Bapak Gereja itu mengkanonkan ini yang boleh dibaca. Oke? Nah, selain itu juga
banyak penganiayaan lah ya. Nanti kita bisa lihat cerita-cerita mereka tentang penganiayaan-penganiayaan itu. Nah, kita mulai di sini, nanti kalian lanjutkan aja ya. Bidat-bidat apa yang muncul di abad kedua dan ketiga ya. Lalu juga kaisar-kaisar siapa saja yang menganiaya mereka ya. Pada abad itu misalnya Kaisar Nero ya, itu jelas sangat menganiaya orang Kristen. Oke. Kemudian ada Kaisar Trajanus, itu juga sangat menganiaya orang Kristen ya. Ada kaisar apalagi nanti ya, Diocletian ya, itu sangat ganas ya dengan orang Kristen. Kemudian ada kaisar apalagi Maximianus ya, itu juga sangat menganiaya. Lalu apalagi ada kaisar Trajan, itu juga ya sangat ganas juga dengan orang Kristen. Lalu ada kaisar, nanti terakhirnya sampai Konstantin ya bertobat. Oke. Ini ya Kaisar Diocletianus, Maxentius ya. Kemudian ini yang sangat menganiaya orang Kristen ya. Oke. Ada namanya Kaisar Hadrianus ya, itu di abad kedua tahun 118 sampai 137. Kemudian ada Kaisar Antonius Pius, itu juga penganiaya ya, tahun 138 sampai 161 abad kedua. Lalu Kaisar Marcus Aurelius ya, tahun 161 sampai 180. Lalu ada Kaisar Severus, itu juga menganiaya di akhir abad ke-2 memasuki abad ketiga. Kemudian Trajanus tadi, Diocletianus ini tahun 303 sampai 311. Nah, setelah Diocletianus ini baru diganti oleh Konstantin. Ya. Ya, ini secara garis besar. Nanti kita akan lihat di abad kedua kaisar-kaisar siapa saja yang menganiaya. Ini kita pelajari ya. Di abad kedua dan ketiga nanti. Lalu di abad kedua itu kan ceritanya berarti sudah masuk ke penganiayaan bangsa Romawi yang makin meningkat ini. Sampai nanti paling parah itu Kaisar Diocletianus. Akhir abad ketiga masuk abad keempat. Ya, itu ya abad kedua, abad ketiga itu sama sekali luar biasa penganiayaan dari kaisar-kaisar tadi. Nanti kita akan lihat cerita-cerita mereka ya, kaisar-kaisar menganiaya siapa, terus misalnya kita ambil contoh saint siapa yang bisa bertahan ya. Ada yang kemarin baca misalnya kayak saint siapa itu yang dianiaya ya, pasti Stefanus ya kan, itu di abad pertama. Abad kedua siapa kira-kira? Abad ketiga ya, banyak itu saintsnya yang dianiaya. Termasuk misalnya abad kedua itu Ignatius, itu matinya di mana? Dimakan singa ya, itu Ignatius. Polycarpus dibakar. Nah itu. Lalu abad ketiga juga begitu. Nah, kita masih di abad pertama ini. Nanti cerita abad kedua adalah cerita tentang tadi, gimana gereja itu kok dianiaya oleh bangsa Romawi kafir itu. Ya, ini karena masalah masalah keabsahan agama mereka, ya, iman mereka.
Kemudian tentu dengan berkembangnya kekristenan itu mengancam apa? Agama Romawi itu. Ya kan? Sehingga banyak orang lagi tidak mau ke kuil berhala kan. Gitu. Lalu ya orang Kristen itu dianggap apa? Hannibal tadi. Nah, ya, kemudian dianggap antisosial. Oke, dituduh macam-macam. Terus dianggap mencintai sesama, melakukan hubungan seksual yang enggak layak gitu. Terus dianggap tahayul gitu ya. Jadi ada serangan terhadap, minggu lalu kan saya jelaskan, serangan terhadap dua ya. Pertama apa? Ajarannya. Nih. Lalu apostolik mereka mau dirasakan ada pemimpin-pemimpinnya, orangnya, tapi enggak ini mau menguasai. Oke. Nah, kita kembali ke ini. Tadi ini pada zaman para rasul tadi ya saya bilang sudah muncul apa namanya tulisan-tulisan selain perjanjian baru ya. Misalnya surat Barnabas, surat Clement, Ignatius, Polikarpus, surat Papias, kitab Didache, ya, surat Gembala Hermas dari Saint Hermas. Ini muncul di abad pertama dan kedua. Tapi selain itu ada apa? Ada muncul kitab-kitab tandingan yang disebut sebagai tadi apa? Apokrifa atau Injil-Injil Gnostik itu, ya. Nah, maka nanti muncul macam ajaran bidat, misalnya Novantianisme, Montanisme, ya. Lalu apa namanya? Sabellianisme. Nanti kalau ada Arianisme dan sebagainya itu abad keempat, ya. Ya, lalu apa lagi ya ajarannya selain Gnostik tadi itu. Yang jelas Gnostik itu akhirnya berkembang banyak sekali ajaran Gnostik itu. Nanti kita lihat di abad kedua itu semua. Misalnya ya, salah satunya ini masalah Gnostik itu kayak ini. Ajaran-ajaran ini ya, misalnya dari ini ada bidat-bidat seperti Nasrani, Ebionit, ya, kemudian Orfik, oke, kemudian kayak aliran, ada aliran Sigmund si tukang sihir, lalu ada aliran Nikolaitan, ada aliran Kerintus, ada aliran Basilides, ya, aliran Valentinus, Valentinus, itu semua dari Gnostik. Ini di abad kedua dan ketiga. Lalu ada Saturninus, ada Manicheanisme, ada Marcion, ya, Marcionisme. Nah, macam-macam abad kedua dan ketiga sampai di sini. Tentang Rasul Paulus ini kita masuk, ya. Nah, minggu depan kita akan masuk abad kedua. Yang tadi yang mau kita bahas nanti apa? Kaisar-kaisar yang menganiaya, lalu ajaran-ajaran bidatnya, misalnya Gnostik tadi seperti apa? Nanti kita bahas. Ya, lalu para Apostolic Fathers yang membela iman seperti Ignatius, Clement, okay? Polikarpus, itu cerita abad kedua nanti. Sampai abad ketiga tentu. Jadi abad kedua ketiga itu banyak sekali ajaran-ajaran bidat. Ya, nanti sampai abad keempat
barulah muncul konsili-konsili untuk menangkal itu. Kalau abad kedua ketiga ya belum, masih sibuk menghadapi apa? Penganiayaan. Nah, setelah Konstantin bertobat, baru gereja itu terbebas dari penganiayaan, baru gereja itu bisa bersatu, berkumpul untuk menangkal bidat itu. Ya, oke. Kita kembali ke topik ini ya, tentang para rasul dulu. Sebelum kita masuk ke Apostolic Fathers ya, apologis. Nah, tapi para rasul dulu. Gimana kisah 12 para rasul ini sama Paulus jadi 13? Mungkin tambah Lukas ya 14. Markus dan Timotius juga ya, mereka di abad pertama ini. Nah, kita mulai dari Paulus ini. Paulus kita tahu dia berkeliling kemana saja ini? Damaskus, Syria, Tarsus, Antiok, Siprus, Asia Minor atau Antioquia ya, Derba, Galatia, Korintus, Peria, dan Eropa Barat. Suratnya ini ada Tesalonika, Efesus. Tesalonika yang pertama ya, lalu Efesus, Filipi, Korintus, Roma, Galatia. Nah, dia bahas apa dalam surat-suratnya ini? Tentu dogma-dogma yang penting. Ya. Terus, sudah dekat zaman sekarang kita bahas ya keselamatan itu. Nah, keselamatan itu yang ada Kristenan ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Nah, menyatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa karena semua orang telah berbuat dosa. Of ancestral sin. Ingat ayatnya Roma 5 ayat 12. Oke. Nah, dari dosa itulah Kristus datang untuk memberitakan pertobatan. Jadi ajaran Yesus yang pertama itu diceritakan dalam Injil itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa perlu pertobatan? Karena memang itulah keselamatan itu. Ya, Kristus yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini Son of God, fully man and fully God. Oke, artinya apa nih? Nah, ini nanti makin dipakemkan nanti dalam konsili Chalcedon di abad kelima nanti ya. Melalui kebangkitannya dia mengalahkan apa? Kematian, maut, ya kan? Dan dosa dan juga kuasa iblis. Oke, dia mengalahkan dosa. Ini yang menjadi central point dari keselamatan itu, bahwa Kristus bangkit mengalahkan Injil. Tidak ada isinya, itu tidak ada kebangkitan Kristus, itu bukan Injil. Injil palsu. Ya, kalau Injil itu hanya mengajarkan gimana orang berbuat baik, itu Injil palsu.
apa? Maut, dan itulah keselamatan itu. Itu 15 ayat 13 sampai 14. Kalau tidak ada kebangkitan dalam mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga pekerjaan kami. Okay, preaching is empty and your faith is also empty. Ya. Kita mau beritakan Injil tentang keselamatan itu, yang paling intinya apa? Kebangkitan Kristus itu. Iya. Yaitu Adam membuat semua manusia dalam dosa, terus anti. Nah, supaya dia bisa mati, kalau dia tetap Allah saja, dia nggak bisa mati. Paham nggak? Makanya yang diceritakan, yang diberitakan secara lisan maupun tulisan pada zaman itu apa? Yang sangat ditekankan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya apa? Kristus yang bangkit. Berarti dari Maha dan Allah untuk kemenangan atas dosa. Ayat 5. Lalu kita baca 1 Korintus 15 42 sampai 44. Coba perhatikan. 1 Korintus 15 42 sampai 44. Satu orang, Winda aja yang baca. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Nah, jadi apa itu kebangkitan? Seperti apa itu kebangkitan? Kebangkitan Kristus itu. Paham nggak? 1 Korintus 15, 42, 44 ini. Coba baca. Ya, Adam mati corruption. Tetapi itu bangkit, berarti itu tubuhnya menjadi incorruption. Ya. Jadi antitesisnya, natural body menjadi spiritual body. Corruption menjadi incorruption. Dishonor menjadi glory, weakness menjadi power. Itu karena kebangkitan. Nah, karena ada kebangkitan Kristus yang kita terima itu, maka tubuh kita yang corruption nanti akan menjadi tubuh yang incorruption, tidak bisa musnah. Tubuh kita yang natural nanti akan menjadi curadi, tubuh yang mulia. Itu. Ya. Coba 1 Korintus 15, 58. Karena itu saudara-saudaraku, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia. Nah, untuk mencapai itu kita harus apa? Baca ayat itu. Kalian jangan cuma bacanya tapi nggak ngerti. Apa? Iya. Be steadfast, apalagi abounding in the works of the Lord. Apa itu? Abounding in the work of the Lord. Apa? Bergiat? Bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang kita mesti kerjakan. Ini yang diajarkan Rasul Paulus pada kita. Ya. Maka dikatakan your labor is not in vain in the Lord. Maka usahamu tidak akan sia-sia. Nah, berarti di sini kita lihat ya. Kristus datang menyediakan itu. Tinggal kita pakai kuasa itu untuk giat bekerja. Berarti kita nggak dituntut pasif. Ya, kita nggak boleh pasif, dituntut apa? Aktif. Oke? Abounding in the work of the Lord. 1 Korintus 15:58. Itu tentang kebangkitan ya. Sekarang lihat general and personal salvation. Tentang keselamatan ini. Oke. Nah, keselamatan itu ya konsekuensi dari kebangkitan tadi. Kalau tidak ada kebangkitan, ada keselamatan? Tidak ada. Gitu. Ya. Nah, Paulus di sini membedakan antara keselamatan universal pada semua manusia. Kristus datang sekali, dia mati dan bangkit sekali untuk seluruh umat manusia di sepanjang segala abad. Jadi bukan hanya untuk abad pertama, untuk orang-orang di zaman PL maupun orang-orang di abad-abad selanjutnya, di sepanjang segala abad. Nah, itu artinya general salvation of mankind. Tapi ada juga namanya personal salvation, keselamatan secara individu atau pribadi. Ya, kita baca 1 Korintus 5 ayat 15. Ya, Winda baca. 2 Korintus 5 ayat 15. Ayo cepat. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya, dia mati bagi semua orang. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Iya, di situ. Lihat ya, dua ayat ini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar apa? Bahwa keselamatan itu dia mati untuk semua orang. Terus dia mati untuk semua orang, terus lalu itu menjadi seperti free gift, hadiah bagi semua orang. Bukan usahamu, tapi ini pemberian Allah, karunia Allah. Ya kan? Nah, tapi Paulus di tempat lain juga mengajarkan gini. Filipi 2 ayat 12. Coba baca satu. Filipi 2 ayat 12 yang keras ya. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, dia katakan di sini work out bahasa Inggrisnya. Artinya bukan work for, bekerja untuk. Ini work out berarti cultivate, keluarkan, kelola keselamatan yang kamu sudah terima. Gitu. Sehingga waktu kita terima keselamatan itu kita nggak boleh pasif, tapi harus kelola lagi, aktif kerjakan. Inilah yang disebut personal salvation. Keselamatannya dalam diri Kristus itu. Kristus itulah keselamatan, keselamatan itulah Kristus. Lalu Kristus itu dikasih sama kamu gitu. Free gift tadi. Dikasih oleh Roh Kudus. Ya, dikasih
Kristus itu diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, free gift. Tentu lewat faith tadi, iman tadi. Nah, kita terima, kita mesti ngapain? Jadi pribadi kita kan? Milik kita lagi, milik saya. Jadi urusan keselamatan itu juga urusan pribadi gitu. Ya. Nah, waktu itu jadi milikmu, kamu mesti ngapain? Gak boleh take for granted, orang bilang. Ambil ya udah. Kalau kita cuek aja gitu. Ya, tapi work out, kerjakan. Nah, sehingga salvation itu menjadi satu proses yang dinamis. Karena apa? Work out tadi, kerjakan terus. Jadi penting saya udah percaya Yesus, udah pasti masuk surga gitu loh. Atau percaya Yesus masuk surga. Iya, betul. Tapi percayanya itu apa? Dinamis. Terus-menerus dikerjakan. Oke? Nah, seperti saya kemarin cerita, dynamic proses itu kayak kita masuk ke dalam lingkarannya waktunya Allah. Yang circle ini. Ini namanya kairos. Waktunya Allah circle. Gak ada ujung pangkalnya. Oh, saya kekal misalnya. Kalau ini ada ujungnya di awal, di akhir. Ya, ini masa lalu, ini masa sekarang, ini akan datang. Ini kronos namanya. Oke, ya. Nah, waktu kita lahir, misalnya di sini kamu lahir. Pertama waktu kamu terima Yesus di sini, kamu masuk ke sini. Ya, kamu masuk di sini, kamu masuk ke dalam lingkaran waktu ini. Inilah kamu kerjakan di sini. Again, ada lagi terus di sini. Ya, itu artinya apa? Lookout. Itu artinya kamu sedang diselamatkan. Coba baca 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya, tetapi kita yang sedang diselamatkan. Sehingga keselamatan itu, kalau kita berbicara masa kronos ini kamu terima Yesus berarti masa lalu diselamatkan. Ya kan? Tapi begitu kamu terima Yesus, kamu masuk waktu kairos ini terus berputar kan? Terus berputar. Ini namanya selalu present ini, atau dinamis ini. Dinamis itu pernah berhenti kan? Nggak pernah, makanya kan. Waktu itu terus berputar. Kalau ini bisa berhenti kan? Iya. Kayak baterai jam itu baterainya habis, berhenti ya. Tapi kalau waktu kairos tidak, kalau terus. Ya. Ini namanya always present. Itulah gereja, itulah kita always present. Jadi nggak ada yang namanya masa lalu, sekarang akan datang. Kita selalu masuk dalam dimensi waktu kairos yang selalu present, yang selalu dinamis, yang selalu bergerak. Ya, nah ini keselamatan yang kita alami. Kita mesti tahu. Jadi ada keselamatan seperti proses yang terus kita kerjakan, bukan hanya di masa lalu, tapi proses dinamis terus menerus kita kerjakan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ya, gitu. Masuk ke waktu ini. Ya, being proses, gitu, being safe. Oke. Nah, sampai kita ongoing proses, sampai kita mencapai tujuan itu menjadi serupa dengan Kristus. Sampai hari Tuhan itu datang. Nah, hari Tuhan datang itu, maka tadi kan kita sudah menerima kuasa kebangkitan tadi, tubuh kita itu jadi tubuh yang mulia, masuk ke sini sepenuhnya. Kalau ini kan hari Tuhan datang selesai, ini kan di sini kapan selesai? Hari itu, hari Tuhan. Ini
ini selesai. Kalau ini nggak pernah, eternal, ya. Oke. Lalu kita lihat salvation itu bukan hanya berbicara moral perfection, moral ya, tapi berbicara keutuhan diri kita, yaitu apa? Jiwa dan tubuh. Ya, Roma 12 ayat 1, coba baca. Karena itu saudara-saudara ini aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, betul. Makanya itu melibatkan seluruh tubuh dan jiwa. Keselamatan itu yang diajarkan Paulus ini juga, ini bukan hanya masalah mental ya, atau jiwa, tapi jiwa dan tubuh. Oke. Nah, that's why kenapa kita kok waktu mengerjakan keselamatan itu bukan hanya apa namanya ya? Ini bukan hanya bicara soal moralitas saja jadi orang baik, tetapi menjadi orang kudus. Oke. Nah, tujuannya apa? Nah, ini ada satu gambar yang ingin saya tunjukkan. Nih. Ya. Kenapa sih kita perlu melakukan Jesus Prayer? Yang seperti sering saya ceritakan. Pak, nggak bosan Pak ulangi terus. Tuhan Yesus anak Allah kasihani aku, aku bosan. Ulangi lagi. Setiap hari. Kalau kamu ulangi, kamu masuk ke dimensi waktu mana? Kalau kamu lihat ini, ya udah, begitu kalimat kamu ngomong itu jadi masa lalu, terus kamu lupakan. Kalau Kronos ya kan? Kalau Kronos itu kan melakukan aktivitas. Kayak kemarin kamu belajar, berarti di sini atau di sini? Di sini, sudah menjadi masa lalu kan? Iya kan? Gitu. Kemarin kamu ibadah, kemarin kamu merayakan Natal, Paskah, ini di kampung halaman, itu di sini kan? Kalau di sini ini sudah siap dilupakan, karena nanti kalau di sini habis, ya kan? Ini nanti semua habis ya? Habis. Gitu. Tapi begitu kita bertobat di masa lalu, kita harus masuk ke dalam dimensi waktu yang kairos. Ya. Kalau ini hal-hal ini jahat pada Paulus. Nah, maka kita harus berjaga-jaga gunakan itu Jesus Prayer dan sebagainya. Nah, ini masuk ke sini, kita kayak sama sih, kita masih hidup seperti normal, bukan tiba kamu terangkat ke surga jadi sempurna gitu, ya kan? Masih tetap hidup di waktu Kronos. Ngerti gak sih? Masih ada masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Ya, tapi kita tadi dikatakan kita sudah diberi kuasa kudus, kebangkitan itu, ya. Kita sudah diberi apa namanya? Work out your salvation. Berarti salvation itu ada, kita perlu kerjakan, ya kan? Itu kuasa kebangkitan Kristus. Berarti kita sudah masuk ke dimensi itu. Ya, Tuhan bilang kalau kamu makan dan minum daging dan darah, maka aku di dalam kamu di dalam aku. Itu maksudnya apa? Kamu di dalam aku di dalam aku di dalam kamu, itu maksudnya gimana sih? Di sini. Kalau waktu Kronos kita nggak ngerti, aku di dalam kamu, oke lah. Tapi kok kamu kok di dalam aku lagi? Nah, ini nggak logis kan? Oke? Waktu Kronos. Tapi Yesus bilang, aku di dalam kamu aku. Ini waktu setelah kita ada di sini sama dia, walaupun kita masih hidup di dunia. Sehingga waktu kamu di sini, apa yang kamu kerjakan? Pikiranmu, jiwamu, dan tubuhmu itu dikerjakan di sini juga. Jadi kalau kamu berdoa misalnya, kalau itu hanya aktivitas, ya di sini nanti dilupain habis dah.
Karena waktu ini akan habis. Tapi kalau di sini, kamu di sini, saya berdoa di sini, bentar lagi, doa lagi. Gak akan habis ini. Berputar terus. Ini kayak gini. God, soul, body. Dalam lingkaran ini. Oke, God-nya nggak di luar, di dalam. Menyatu. Aku di dalam kamu di dalam aku. Jadi, aku itu apa? Tubuh dan jiwa. Jiwa dan tubuh, ya kan? Menyatu dengan Allah, Kristus. Nih. Nah, kapan kita bisa menyadari? Dikerjakan. Misalnya dengan Jesus Prayer tadi. Waktu kita kerjakan Jesus Prayer itu, konsepnya ini. Bukan sekedar kalimat-kalimat diucapkan, lalu kita lupain gitu loh. Gak ada gunanya. Tapi, ini. Nah, kalau di sini, ini terus berputar. Makanya, lagi dan lagi. Never stop. Maka doa itu tanpa henti gitu. Karena kita dan Yesus menjadi satu. Jadi, ngerti? Nah, ini gambarnya. Jadi our natural kondisi natural kita yang namanya berdoa itu misalnya adalah menyatu dengan Tuhan di dalam lingkaran kekekalan ini. Maka nggak ada namanya bosan, baca Alkitab lagi, gitu. Ya kan? Termasuk apa yang kamu kerjakan tiap hari. Apa misalnya? Makan. Besok makan lagi ya. Minum lagi. Oke, tidur lagi. Tapi kalau kamu lihat itu adalah satu lingkaran kairos, maka itu jadi bermakna. Gitu. Ya. Nah, ini yang harus dikerjakan. Misalnya, ya kita harus lakukan yang namanya Jesus Prayer. Itu kata Rasul Paulus. Oke. Nah, jadi integral ya. Integral antara pikiran dan tubuh. Mind and body. Oke. Coba baca Roma 10 ayat 14. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang berkata? Nah, itu berarti work out itu perlu apa? Dibutuhkan apa di sini? Faith. Ya kan? Demand faith in Christ and His resurrection. Oke? Nah, sampai pada akhirnya apa? Kita benar-benar nanti hari Tuhan datang itu ketika waktu kronos itu sudah habis. Jadi kita hidup di dua dimensi waktu. Kronos dan kairos. Waktu kronos habis, kita cuma ada di sini. Jadi ada namanya theosis. Kalau di sini, walk out. Apa namanya? Walk out. Terus kerjakan. Di sini, theosis. Ya, selesai. Kronosnya selesai. Theosis. Nah, itulah true faith is a union with God. Ya, gitu. Sekarang kita hidup dalam berapa dimensi waktu? Dua, kairos dan kronos. Dalam kairos itulah kita tuh union with God. Jadi apa yang kamu kerjakan dengan tubuhmu dan juga jiwamu, yang kamu kerjakan dengan tubuhmu, misalnya apa? Makan, minum, bekerja, ya kan? Belajar, ibadah dan sebagainya. Baca buku misalnya, itu tubuhmu yang kerjakan. Tapi jiwamu yang kamu kerjakan secara spirit itu apa? Misalnya Jesus Prayer dan sebagainya, itu apa? Semuanya itu bawa kita union gitu. Ini namanya integral. So, itulah keselamatan yang kita kerjakan, involve body and soul. Jadi gambarnya itu nanti jadi seperti ini. Itu integral.
Ya. Nah, salvation kalau kita tidak kerjakan, kita bisa sendiri didiskualifikasi. Ya, jadi kalau kamu hanya hidup di sini, nggak pernah masuk di sini, begitu ini masa waktumu habis, selesai. Ini habis baterai. Nah, saya nggak tahu, kita nggak tahu baterai kita tahan berapa lama. Baterainya Novri nggak tahu, bisa aja hari besok, hari ini, atau 10 tahun lagi, ya. Bisa aja kalian dulu, saya belakangan. Atau saya belakangan, kalian dulu. Baterai kita nggak tahu tahan berapa lama. Tapi kalau cuma baterai kayak saja, Kronos, begitu baterainya habis, sudah dimotor. Ya, nah makanya kalau kita ininya habis, kita masih punya ini. Tapi kalau kamu cuma punya ini, begitu ini habis, selesai. Oke, nah ini yang Rasul Paulus ajarkan. Coba 1 Korintus 9 ayat 26-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang seberapa saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku. Jadi, oke, terus. Saya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Nah, Paulus saja takut dia ditolak. Jangan sampai dia juga game over. Tapi supaya tidak game over apa? Disiplin my body. Ya. Inilah yang disebut dengan askesis tadi. Misalnya kayak Jesus prayer. Itu disiplin. Ya. I discipline my body. Coba baca Filipi 3 ayat 11 sampai 14. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun perlu ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang dilakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengharapkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, dikatakan I press toward atau press on the goal for the prize of the outward call of the God in Christ Jesus. Jadi ini memang benar-benar melakukan apa? Satu asketik yang ketat. Ini yang harusnya kita kerjakan. Tuh. Ya. Jadi kalau kita doa aja males, ya. Nah, itu udah repot. Lalu diajarkan apa lagi nih? Prayer and fasting. Iya. Ya, dia katakan tadi dalam 1 Korintus dan Filipi ini harus ada asketik. Ya, nah apa isinya asketik itu? Antara lain fasting and prayer. Nah, misalnya dalam gereja mula-mula itu puasanya itu setiap hari Rabu dan Kamis, Jumat. No, ya kenapa hari Rabu? Ini dalam tradisi gereja. Jadi puasa itu adalah kita bukan hanya berpuasa makanan, tapi melatih berpuasa terhadap mulut, puasa terhadap pikiran, puasa terhadap apa lagi? Emosi, puasa terhadap kata-kata yang jahat, misalnya. Itu puasa semua. Ya. Apalagi bukan hanya puasa terhadap makanan dan minuman gitu ya.
Then pray. Paulus mengajarkan apa? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa? Tetaplah berdoa. Itu artinya apa? Unceasing prayer. Inilah yang disebut dengan Jesus prayer ini. Ya. Jesus prayer itu simple tapi sulit tapi punya kuasa. Incredible simple, incredibly difficult, but incredible powerful. Nah, inilah yang disebut dengan apa namanya? Praying unceasingly. Nah, ini yang tadi saya sebut masuk ke dalam lingkaran nggak pernah berhenti di sini. Jadi doa itu bukan kayak hari ini berdoa besok absen, hari ini berdoa besok enggak. This is not prayer. Prayer itu kayak gini. Kamu udah tahu mengenai terus. Nah, kita harus latih workout itu supaya kita bisa berdoa tanpa henti di sini. Dari sini latih, ya nanti masuk ke sini, kita berdoa tanpa henti. Ya tentu pasti ada difficult, ada kesulitan. Kesulitan biasanya apa sih kalau mau unceasing prayer ini? Kesulitan biasanya ada peperangan, warfare. Oke, ada apa namanya yang dikatakan ini? Ada principality, ada power. Coba baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dalam. Iya. Itu peperangan rohani. Nah, kalau di sini kan tubuh kita ada di sini ya. Di kronosnya ya. Gitu. Nah, waktu kamu di sini, ini Iblis masuk ke sini. Ini kan sepanjang segala zaman alam maut. Tapi kalau di sini, kamu kalau bisa masuk ke dimensi waktu ini, ada di sini. Hanya ada Allah sama kamu. Only God and you. Nggak ada lagi ini. Tapi masalahnya kita masih di mana? Di dua dimensi waktu. Kalau kita di sini, lawannya iblis dan segala macam kuasanya. Ya, makanya waktu kita mau Jesus prayer itu banyak gangguan. Oke, banyak apa? Gangguan, banyak halangan. Misalnya ngantuk, kayak di kelas ini lah ya kan, semua pada ngantuk. Kayak Nota udah tidur, ya kan? Itu melawan apa? Ya, kayak Novi ya kan, dari tadi 5 watt. Oke. Karena ketua kelasnya juga ngantuk. Kalau nggak bikin ketawa ngantuk. Ya. Tadi kamu kata Bapak kalau kita di dalam members iblis tidak akan lagi mengganggu kita sebab Tuhan ada di dalam. Ya. Sedangkan yang kita lihat aja jika Tuhan ada di situ aja iblis mengganggu kita. Apakah itu memang betul kalau kita sudah di dalam members iblis sama sekali tidak mengganggu kita? Itu usaha kita harus di situ. Jadi kalau kamu nanti bisa sampai doa tanpa henti, hanya kamu dengan Allah ini di sini. Jadi tujuan Jesus prayer-nya ini dia. Hanya God dan dirimu. Dirimu ini adalah soul and body. Ini dalam Kairos gak pernah berhenti ini. Tapi untuk sampai di sini, tadi ada difficult. Ada kesulitan. Ya, tapi kita harus percaya bahwa ini ada power in the name, ada kuasa nama Kristus. Ya, nah makanya kita mulai dengan Jesus prayer itu apa? Dengan repentance, tobatan, ya, lalu menyingkirkan segala kesombongan. Oke, ini musuh utama kita.
Makanya dikatakan have mercy on me. Jadi kamu udah di level yang paling bawah. Kalau kamu sudah di level paling bawah, kamu bisa jatuh lagi enggak? Nah, itulah artinya kamu kayak miskin di dalam roh. Oke? Kamu menyingkirkan yang namanya kesombonganmu, kekuatanmu. Pride, kesombongan ya. Nah, Jesus Prayer punya dua function. Worship tadi ya, penyembahan atau ibadah dan konsentrasi. Ini dua ini mau masuk kemana? Jadi Jesus Prayer itu menolong kita. Kita tuh nggak hanya hidup ini aja loh. Begitu habis baterai mati. Tapi menolong kita masuk ke sini. Ini perlu apa namanya? Ke sini kita masuk ke sini itu perlu apa? Workout tadi. Kan kita di sini. Di sini pokoknya workout. Workoutnya kemana? Iya. Bersinergi. Pokoknya tujuan kita tahu. Bersinergi dengan Allah. Oke, paham ya? Di sini workout. Salah satunya Pak asketik tadi yaitu Jesus Prayer. Supaya masuk ke sini. Tapi waktu kamu mau masuk ke sini, misalnya baru doa 5 menit. Nah, sudah banyak peperangan kan? Spiritual warfare tadi. Oke? Ya kan? Gitu. Nah, ini tadi ya, spiritual warfare-nya datang. Gitu. Nah, gimana? Tekun dan sabar, kata Gregory dari sini. Oke? Dengan kamu melakukan Jesus Prayer, kamu akan masuk ke sini. Itulah yang disebut dengan worship. Worship itu berarti ya kamu ibadahnya masuknya di mana? Ibadah jangan di sini. Di sini nanti hanya aktivitas saja. Ya, nggak beda nanti dengan agama-agama lain ke gereja, doa kan mereka juga gitu kan, aktivitas kronos. Tapi ibadah kita tuh mesti apa? Ibadah itu dilakukan oleh tubuh dan jiwa kita kan? Ya. Tapi harus masuk ke. Nah, Jesus Prayer kita akan bisa masuk dalam dimensi waktu worship, yang kairos tadi, ya. Itulah makanya dia menolong kita untuk masuk ke dalam kairos itu. Lalu ingat Jesus Prayer itu bukan apa namanya? Bukan bentuk meditasi kayak di agama Buddha misalnya begitu ya, bukan kayak yoga juga, bukan meditasi model kebatinan Jawa misalnya begitu, bukan. Ya, kalau dalam Buddhisme itu ada memang menyebutkan Om Mani Padme Hum itu dulu saya praktikkan ini. Gitu, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bukan itu. Ya, jadi ini bukan form of Eastern meditation. Ya, bukan kayak kebatinan sufi begitu ya. Bukan yoga. Oke, kalau yoga itu ini kan untuk apa ya? Membebaskan diri dari ingkari, ya kan? Sedangkan sufi ini menyatu dengan sati sama Allah. Kalau Buddhisme ini untuk memperoleh apa? Kedamaian batin atau membebaskan dia dari segala apa namanya duka, ya duka itu berarti segala penderitaan gitu. Nah, Jesus Prayer bukan seperti itu. Ini semua adalah work for. You ngerti? Ini work for itu berarti untuk mencapai sesuatu. Kita work out. Work out itu artinya apa? Keluarkan. Ya. Nah, ke sini ya. Oke. Jadi bukan untuk mendapatkan sesuatu atau pahala. Tapi kelola, cultivate. Sama ilustrasi kamu punya benih,
Benih itu harus diapa? Kata Rasul Paulus, ditanam dan disiram. Baru Allah beri pertumbuhan. Jadi bersinergi. Nah, Jesus Prayer itu kamu dan Kristus dengan menyebut nama Yesus itu dan kamu ini menyatu. Itu Jesus Prayer. Sedangkan kalau praktik meditasi timur, misalnya kayak yoga lah ya nih ya, ini untuk mendapatkan sesuatu, oke? Gitu. Ada banyak ya sekarang praktik-praktiknya. New Age ini juga mengajarkan seperti itu, relaksasi, giat alam kayak gitu ya. Hati-hati, kita nggak ke situ. Ya, kita bukan untuk mendapat sesuatu. Kita bukan mencari keselamatan itu lagi, tapi mengerjakan keselamatan. Ya, makanya dalam Jesus Prayer itu kita itu bukan apa ya, bukan kayak memvisualisasi apa gitu, membayangkan apa, you ngerti? Oke, bukan kayak di yoga itu membayangkan, atau meditasi Buddhism itu kayak membayangkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang jijik, supaya kita jijik terhadap dosa, bukan itu. Ya. Nah, Jesus Prayer mengajarkan kepada kita ini tadi. Ya, bukan mendapat keselamatan, tapi memang apa? Mencapai teosis. Teosis ini apa? God, soul, body dalam satu, kairos ini. Kita nggak mengatakan Jesus Prayer itu untuk mendapatkan apa ya, benefit, misalnya mempertahankan imun tubuh kita supaya beratnya turun. Kalau yoga kan gitu kan, itu bisa buat diet ya yoga itu, oke? Atau supaya mengurangi stres, bukan tujuannya ke situ. Ya, bukan meningkatkan imun tubuh atau menurunkan berat badan atau menambah usiamu gitu. Tapi kita engage in prayer to follow Christ, to become union with Him. Ya, ini dia. Ini adalah prayer of repentance. Pertobatan. Ya. Dan ini adalah satu perjalanan panjang yang sulit. Long, difficult path. Oke. Maximus mengatakan spiritual knowledge tanpa asketik, latihan asketik tadi, itu adalah teologi dari iblis. Jadi kita belajar teologi ini. Tapi kita nggak pernah praktikkan dalam doa, dalam asketik, ya sama kayak iblis. Iblis tahu tentang Allah, tapi theology of demon tadi. Nah, makanya ini kita perlu sinergi, ya. Kita perlu apa? Sinergi, disiplin. Nah, Jesus Prayer itu membutuhkan apa? A firm komitmen yang kuat. Ya. Apa? Much effort itu apa? Usaha. Ya, dan waktu. Tekun dan sabar. Coba baca Kolose 4 ayat 20. Kolose 4 masalah ya. Sorry. 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bertumbuh dalam doanya untuk kamu, ya, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang benar. Ya, supaya kamu berdiri teguh, terus bergumul dalam doa. Ya, artinya tekun dan sabar dalam doa. Itu bahasa aslinya. Jadi bergumul dalam doa maksudnya tahan dan sabar. Nah, itulah yang disebut dengan
commitment. Ya, ini memang susah, long difficult path. Tapi jangan terlalu over jealous, terlalu bersemangat. Mulailah dengan satu pemikiran bahwa ini adalah satu tugas panjang yang sulit. Ada persiapan, prepare, ya. Lalu mintalah selalu pertolongan Allah dan sabar, tadi saya katakan. Ingat ada apa namanya ya, tortuous and the hair, selalu ada keletihan, capek gitu ya. Oke. Tapi Gregory Sinai mengatakan apa? Ini kita harus mulai dengan contrition dan unspeakable pain of the soul. Ya. Artinya dengan satu kesadaran kita orang berdosa dan jiwa yang sakit. Lalu kenal tentang natur dari cara kerja otak kita dan bagaimana itu memprogram. Ya, itu Jesus Prayer. Jadi ada 3 tahap doa. Doa secara oral, kita mengucapkan Jesus Prayer itu oral dulu, lisan dulu. Ya, lisan dulu. Tapi lama-kelamaan itu apa yang kita ucapkan kita ngerti dalam pikiran kita, mind. Baru nanti masuk ke dalam hati. Nah, masuk ke dalam hati ini dia. Ini tidak bisa berhenti. Artinya rohmu dengan roh kudus yang berdoa. Kalau orang masih kita berusaha mau masuk sini. Ya, gitu. Nah, itu caranya. Nah, praktisnya ini yang seringkali saya tinggalan jelasin ya, tapi ini penting sekali. Jadi pertama apa? Pilihlah tempat yang sepi untuk menjaga inderamu. Oke? Lalu berkonsentrasi. Oke? Bisa make sign of cross buat tanda salib ataupun kalau enggak duduk dengan tenang. Ya. Lalu dengan kerendahan hati dan hati yang penuh mau bertobat, pilih posisi yang nyaman, tutup matamu, ya, lalu kesampingkan semua hal-hal duniawi, urusan dunia, dan relax. Nah, ini yang dianjurkan. Ya. Lalu mulai katakan apa? Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Nah, terus diulang-ulang. Oke? Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus, tapi satu sisi ada spiritual welfare, ya. Oke, itu mungkin yang kita bisa praktikkan ya, dan minggu depan kita akan sambung tentang masih abad pertama ya, tentang kisah dari para rasul ini. Oke. Nah, kalian saya harap apa di sini tolong ini dipelajari ya, slide-nya ini sampai nih ya, terakhir. Simon. Nah, hari ini misalnya kan saya memang belum buat di Classroom apa